Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4494 sampai bab 4496. Gemuruh. Pedang Chen Ping menebas, sang tua itu langsung terguncang dan terlempar sejauh 1000 meter. Sedangkan Chen Ping juga terguncang dan terlempar mundur. Melihat kejadian ini, wajah Patriark Yo menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Chen Ping begitu mengerikan. Dia tahu meskipun sang tua itu juga seorang Mahayana Realm tingkat 4, dia dianggap yang terkuat di antara mereka. Dan Chen Ping hanya berada di alam transisi. Namun dia mampu mengikuti sang tua dan bertarung begitu lama tanpa menderita kerugian besar. Itu sungguh keterlaluan. Patriark Yo juga sedikit bersyukur pada saat ini. Bersyukur bahwa dia tidak secara membabi buta mengambil tindakan terhadap Chen Ping. Kalau dia sudah dibersihkan oleh Chen Ping, bagaimana dia bisa bergaul di masa depan? Setelah sang tua dikejutkan kembali oleh pedang Chen Ping, dia perlahan menunduk. Dia terkejut mendapati ada luka di dada kirinya. Meski lukanya tidak terlalu dalam, namun cukup mengerikan bagi seorang kultivator kecil di alam wujud transisi tingkat ke-7 untuk bisa melukainya dengan pedang. Pada saat ini, Pak Tuasan sangat marah. Lagi pula, masih ada orang-orang di sekitar yang menonton. Dia adalah seorang pendekar tingkat 4 Mahayana. Kalau dia bahkan tidak mampu menghadapi Chen Ping yang berada di tingkat ke-7 alam wujud transisi, bagaimana mungkin dia bisa malu? Terlebih lagi, dia baru saja mengolok-olok Patriark Yo, mengatakan bahwa Patriark Yo tidak berani bergerak melawan Chen Ping dan bahwa dia sama penakutnya seperti tikus. Sekarang dia sendiri telah menjadi seperti ini. Bukankah ini tamparan yang pantas di wajahnya? Nah, aku tidak peduli apa statusmu. Aku harus membunuhmu hari ini. Tangan sang tua mengepal ketika aura mengerikan meletus dalam tubuhnya. Aura itu menyapu ke arah Chen Ping bagaikan badai. Pada saat yang sama, tubuh sang tua bagaikan bulu anak panah melesat ke arah Chen Ping. Akan tetapi, saat sang tua baru saja bergerak, dia tiba-tiba berhenti, diikuti oleh kerutan di dahinya saat matanya menatap ke kehampaan yang jauh. Bahkan Patriark Yo dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao akan datang, jangan gegabah. Patriark Yo buru-buru mengingatkan. Sang tua mengangguk, lalu berkata, ayo kita lakukan bersama, bunuh bocah ini, dan bagi persembahan aliansi setan segel selama 100 tahun secara merata. Setelah berkata demikian, 3 orang kultivator ala Mahayana tingkat 4 dan 2 orang kultivator ala Mahayana tingkat 2 bersama-sama menyerang ke arah Chen Ping. 5 ala Mahayana bertarung dengan Chen Ping, seorang pendekar kecil alam transisi tingkat 7. Kalau hal ini sampai tersebar, saya takut akan menjadi lelucon terbesar di alam surgawi. Aura mengerikan terus menyebar ke segala arah. Seluruh kehampaan terdistorsi, dao besar meraung, dan langit dan bumi berguncang, seolah-olah bagian langit dan bumi ini akan runtuh. Melihat kelima orang itu benar-benar bergerak ke arahnya bersama-sama, alis Chen Ping berkerut. Kalian benar-benar tidak tahu malu.
Chen Ping hanya bisa mengumpat beberapa orang. Akan tetapi, dia tahu bahwa bahkan jika dia mengutuk mereka, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Orang-orang ini semua adalah kultivator iblis yang tidak berbicara tentang kebajikan bela diri sama sekali. Chen Ping tahu bahwa dirinya jelas tidak rendah, tetapi dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Chen Ping meletakkan pedang pemotong naga di tangannya dan langsung mengayunkan sepotong cahaya pedang menghalangi arah serangan kelima orang itu. Pada saat yang sama dia mengayunkan pedang pemenggal naga, Chen Ping langsung mengorbankan busur Raja Dewa miliknya. Ketika busur Raja Ilahi ditarik hingga kekuatan penuh, ki fatal pola Dao yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai mengembun menjadi bulu anak panah. Kelima orang itu tercengang melihat pemandangan itu. Sebelum mereka bisa bereaksi, keluarga Chen Ping mengeluarkan busur dan anak panah mereka dan menembakkannya. Gemuruh. Disertai suara yang menggetarkan, seluruh tubuh Chen Ping seketika terguncang. Sekalipun Chen Ping mengeluarkan busur Raja Ilahi, hanya seperti Fata Morgana saja mampu menahan serangan 5 orang kultivator alam Mahayana. Hanya untuk melihat tubuh emas tak terpecahkan di tubuh Chen Ping hancur inci demi inci, lalu menghilang menjadi cahaya keemasan, bahkan tubuh fisiknya berlumuran darah. Akan tetapi, Chen Ping sudah terlanjur menaruh hati pada kematian. Kalaupun dia mati, dia tetap harus menarik bantal. Jadi tadi, penarikan busur dan anak panah itu hampir menghabiskan ki amarah Dao Lord di tubuh Chen Ping. Chen Ping hanya ingin mati bersama. Kengerian dari busur Raja Ilahi juga membuat kelima orang Patriark Yo ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka kalau Chen Ping akan memiliki senjata dewa tertinggi seperti busur Raja Dewa. Sang Tua melihat lengannya, dan di pergelangan tangan itu, sebuah tangan terpotong rata. Beberapa orang lainnya juga terluka oleh bulu anak panah yang ditembakkan dari busur Raja Ilahi itu. 5 orang telah bergabung, namun mereka gagal membunuh Chen Ping dan bahkan membiarkan Chen Ping membuat mereka terluka sebagai balasannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Busur Raja Dewa, bagaimana orang ini bisa mendapatkan busur Raja Dewa di tangannya? Si Tua San menatap lengannya yang patah dan bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Semua orang juga menatap busur Raja Dewa di tangan Chen Ping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, busur Raja Dewa sangat terkenal di alam surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana busur Raja Ilahi bisa muncul di tangan Chen Ping, seorang kultivator kecil di alam transisi? Benar-benar meremehkan anak ini. Sepertinya pasti ada kekuatan tertentu di balik anak ini, kata Cao Tua dengan suara rendah. Patriark Yo tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya jari-jarinya terus bergerak, tampaknya sedang menghitung sesuatu. Beberapa saat kemudian, wajah Patriark Yo berubah sangat jelek, lalu tanpa bergerak, dia melihat ke arah Tian Luo dan Tian Xia dan berkata, "Jangan diteruskan dan terburu-buru sebentar, larilah di belakangku." Patriark Chen Ping itu, meskipun dia punya busur Raja Dewa, dia hanya berada di alam transisi. Kita pasti bisa membunuhnya jika kita melakukannya bersama-sama. Kenapa kamu masih berpikir untuk lari? Sungguh memalukan. Tian Luo berkata dengan sangat tidak percaya. Dengan jumlah mereka yang sebanyak itu, bagaimana mungkin mereka takut terhadap Chen Ping, seorang kultivator kecil di alam penyeberangan? Patriark Yo langsung menampar Tian Luo. "Apa yang kau tahu?
Aku yang tua ini sudah mengetahuinya, anak ini punya seseorang di belakangnya. Aku tidak mampu untuk berurusan dengannya. Sebentar lagi kamu suka berlari atau tidak? Kalau kamu mati, jangan salahkan aku. Patriark Yo menampar wajah Tian Luo dan berkata. Melihat ini, Tian Luo tidak berani berbicara lagi. Pak Tua Yo, kalian tidak punya keterampilan lain, tapi kalian cukup pandai mengalahkan murid. Kata Cao Tua kepada Patriark Yo. Patriark Yo tidak memperhatikannya, tetapi melihat sekeliling, berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu, ayo kita maju bersama. Kita harus membunuh anak ini. Pasti ada banyak hal baik yang dimilikinya. Kata San Tua dengan wajah jelek. Dirinya sendiri, seorang kultivator tingkat keempat dari alam Mahayana, ditebas sampai ke telapak tangannya oleh seorang kultivator kecil dari alam penyeberangan. Ini sungguh sangat memalukan. Baiklah, ayo pergi bersama, Cao Tua mengangguk. Bunuh dia, San Tua meraung dan menyerang ke arah Chen Ping. Kemudian Cao Tua mengikutinya dari dekat. Lari, Patriark Yo, bagaimanapun, berteriak dan berlari bersama Tian Luo dan Tian Xi. San Tua dan Cao Tua membeku, berhenti dan menatap kosong ke arah Patriark Yo dan mereka bertiga. Ketiganya berlari lebih cepat dari seekor kelinci, dan dalam sekejap mata, tidak ada jejak mereka. Sialan! San Tua meledak, apa yang mereka lakukan? Ditakuti oleh seorang kultivator kecil dari alam penyeberangan, Yo Tua ini terlalu pengecut, bukan? Cao Tua juga dipenuhi rasa tidak percaya. Orang yang haus nyawa ini, saat kita kembali, aku pasti akan melapor ke ketua aliansi, dan aku harus menghajar orang ini habis-habisan. Wajah San Tua penuh dengan kemarahan, lalu melanjutkan, Pak Tua Cao, kita berdua juga bisa membasmi Chen Ping itu, supaya kita bisa membagi rata apa yang ada di tubuhnya. Dan kita juga bisa mendapatkan persembahan selama 100 tahun. Bisakah kita berdua melakukannya? Cao Tua melihat Patriark Yo melarikan diri bersama murid-muridnya, dan jantungnya mulai berdebar. Old San mengerutkan kening dan berkata, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Kita berdua yang berada di peringkat keempat alam Mahayana, tidak bisakah kita menghadapi Chen Ping itu? Jangan ragu, jika orang-orang dinasti Xiao itu datang, kita akan bersikap pasif. Cao Tua menatap busur Raja Dewa di tangan Chen Ping dan akhirnya menggertakkan giginya. Setuju, bunuh Chen Ping itu, aku ingin busur Raja Dewa. San Tua hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bagus, asal kau bisa membunuh Chen Ping itu, maka benda-benda itu akan menjadi milikmu. Lakukan itu. Mendengar hal ini, Cao Tua langsung bersemangat. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju Chen Ping. Bahkan meskipun San Tua itu telah dipatahkan telapak tangannya, anehnya, kekuatannya tidak terpengaruh. Melihat ini, Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menyimpan busur Raja Ilahi. Serangan tadi telah menghabiskan hampir seluruh amarah pola daonya. Sambil mencengkeram pedang pemotong naga dengan kedua tangan dalam cengkeraman maut, Chen Ping bermaksud meledak dengan serangan terakhir. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Setelah serangan ini, tidak peduli apapun hasilnya, sudah waktunya bagi Raja Iblis Awan Merah untuk mengambil alih. Nak, aku tidak akan berani membiarkanmu mengambil alih saat kau hampir mati. Saat itu tiba, seluruh tubuhmu akan hancur total jika aku meledak sedikit saja. Raja Iblis Awan Merah tahu apa yang dipikirkan dan dikatakan Chen Ping sebelumnya.
Tetapi saat ini, Chen Ping sudah tidak punya jalan kembali. Mereka berdua sudah berada tepat di depannya. 10.000 pedang kembali, Chen Ping menebas dengan pedangnya. Dia menggunakan penguasaan sekte 10.000 pedang, 10.000 pedang kembali. Hanya untuk melihat pedang ini menebas, kekosongan itu langsung terkoyak oleh lubang menganga, kekuatan dahsyat yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan para pembudidaya yang berjarak ratusan mil satu sama lain menatap tempat ini dengan wajah ngeri saat ini. Di antara langit dan bumi, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menuju ke arah San Tua dan Cao Tua di segala arah. Tubuh Chen Ping, di tengah-tengah tenda pedang tersebut, terus-menerus mundur, sementara San Tua dan Cao Tua juga dipaksa mundur oleh tenda pedang tersebut, dan terus-menerus mengeluarkan perisai mereka untuk menangkal tenda pedang tersebut. Akan tetapi, meski begitu, belasan luka berbagai ukuran muncul di tubuh mereka, meskipun tak satu pun berakibat fatal. Akan tetapi, dilukai oleh seorang kultivator tingkat 7 alam transisi dan melukai 2 orang kultivator tingkat 4 alam Mahayana, ini juga sudah cukup keterlaluan. Pada saat ini, tubuh Chen Ping telah melemah hingga ekstrim. Pedang tadi telah menghabiskan hampir seluruh tenaga dalam tubuhnya. Hanya untuk melihatnya menopang tanah dengan pedangnya, darah juga terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kalau bukan karena tubuh fisik Chen Ping yang kuat, dengan pedang tadi, dikhawatirkan Chen Ping sendiri akan meledak. Untuk melukai 2 orang kultivator alam Mahayana tingkat 4 dengan 1 pedang, Chen Ping bahkan tidak berani memikirkannya. Dia hanya berhasil melakukan itu dengan mengandalkan keyakinan akan mati bersama pada akhirnya dan menghabiskan sisa kekuatan dalam tubuhnya. Meskipun dia telah melukai keduanya, itu tidak berakibat fatal sama sekali. Akan tetapi, pukulan yang dialami Chen Ping sendiri telah menyebabkan dia hampir jatuh koma. Dengan kondisi tubuhnya seperti ini, bahkan jika dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah, dia takut itu tidak akan berguna. Dengan kekuatan sekecil apapun dari Raja Iblis Awan Merah, tubuh fisik ini akan hancur. Bocah ini sudah tamat. Sekarang kita hanya perlu meniupnya sedikit saja dan kurasa dia akan mati. Ketika Cao Tua melihat Chen Ping dalam kondisi seperti itu, dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Tidak buruk, bocah ini sudah kehabisan tenaga, tapi fakta bahwa dia mampu menangkis kedua serangan kita dan masih melukai kita sudah cukup baginya untuk melampiaskan amarahnya di luar." San Tua selesai berbicara dan perlahan berjalan menuju Chen Ping. Di mata mereka, Chen Ping telah menjadi seekor domba yang akan disembelih. "Nak, larilah." Melihat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Chen Ping. Namun, Chen Ping tiba-tiba tersenyum, "Lari? Kita tidak bisa lari." Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali hari ini. Chen Ping menjatuhkan pedang tebasan naga di tangannya, dan tanpa diduga, perlahan-lahan ia duduk berlutut. Bersamaan dengan duduknya Chen Ping, 3 jenis aura mengerikan terus mengalir dalam tubuh Chen Ping. Kekuatan ketiga klan perlahan terjalin di tubuh Chen Ping sebelum mengembun menjadi pedang panjang. Pada saat yang sama, tubuh Chen Ping terbakar oleh api, dan kembang api berwarna-warni itu tampak luar biasa bagus. Langit menjadi gelap, dan sebuah bintang muncul di atas kepala Chen Ping. Beberapa bintang redup, beberapa terang. Di dalam bintang-bintang itu, ada berbagai macam napas yang terus-menerus mengembun di dalam pedang panjang itu. Wajah Chen Ping menjadi sangat jelek, menyeramkan seperti hantu yang ganas. Jiwa suci di dalam tubuhnya mencair dengan kecepatan yang mengerikan. Chen Ping membakar seluruh kekuatannya,
bahkan menerangi origin space. Dia bisa saja mati, tetapi dia harus membuat dua orang di depannya ikut mati bersamanya. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, sementara di bumi di bawah kakinya, cahaya putih menyambar, membentuk sosok Bagua yang besar. Langit dan bumi bergema satu sama lain, dan suatu kekuatan yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Bersambung.